Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Larangan study tour sekolah oleh Gubernur Jabar mengancam kelangsungan usaha perusahaan persewaan bus pariwisata di Jawa Barat. Petani kopi Subang mengekspor kopi Robusta asli Subang ke Cina dengan nilai mencapai 4,3 miliar rupiah. Ratusan warga menggelar nonton bareng laga final Piala AFF U23 Indonesia melawan Vietnam di halaman Masjid Darussalam. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, atap ruang kelas sekolah dasar di Pangandaran ambruk. Akibatnya puluhan siswa terpaksa belajar di satu ruangan kelas sekaligus. Porak-poranda. Seperti itulah kondisi ruangan kelas di SDN 3 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Atap ruang kelas ini ambruk setelah diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi bangunan yang sudah lapuk dan tidak mendapat perbaikan memperparah kerusakan. Satu ruangan kelas mengalami kerusakan parah dengan atap yang ambruk total, sementara dua ruangan lainnya mengalami kerusakan sebagian pada bagian atap. Total ada 3 ruang kelas yang kini tidak bisa dipergunakan karena membahayakan keselamatan siswa. Pihak sekolah berharap ada tindakan cepat dari pemerintah untuk melakukan perbaikan, mengingat ruangan tersebut sangat diperlukan untuk proses belajar mengajar. Ini sudah lama, termasuk juga karena cuaca, jadi bangunan ini roboh diakibatkan dari lamanya usianya. Ruang kelas yang Untuk ruang kelas yang ambruk ada 1 kelas, tapi 2 ruang kelas yang lain itu atap-atapnya sudah pada mau jatuh gitu, roboh. Tapi yang berarti berapa jumlah keseluruhan? Untuk keseluruhannya ada 3 ruangan kelas. Untuk kejadiannya itu diduga di malam hari karena diketahuinya itu pagi-pagi ketika berangkat ke sekolah. Siswa belajarnya untuk sekarang sementara ini 1 ruangan itu dipakai oleh 2 rombel atau 2 kelas. Jadi 1 kelas itu ada 2 guru dan 2 kelas. Beruntung peristiwa ini terjadi pada malam hari sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kini siswa dari 2 kelas terpaksa belajar dalam satu ruang yang sama secara bersamaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Dukungan terhadap Timnas Indonesia terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dari kawasan Kota Wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Uniknya, ratusan warga memilih menggelar nonton bareng laga final Indonesia melawan Vietnam di halaman Masjid Darussalam. Ratusan supporter kompak bersorak saat nonton bareng laga final antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Masyarakat dari berbagai kalangan antusias memadati area nobar untuk menyaksikan ketangguhan tim kebanggaan Indonesia. Acara nobar digelar di area halaman Masjid Darussalam Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Selasa malam. Namun suasana sempat berubah tegang saat Indonesia harus tertinggal 1 gol dari Vietnam. Meski begitu, para supporter tetap semangat memberi dukungan penuh untuk Garuda Muda agar mampu mengejar ketertinggalan. Suara teriakan penyemangat terus menggema hingga menit-menit terakhir pertandingan. Sayangnya, hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor akhir 1-0. Meski kalah, para penonton tetap bangga atas perjuangan timnas. Wah, parah. Ini Vietnam banyak banget drama, Bang. Nah, tuh, wasitnya aja berat sebelah kita. Aduh, pusing banget, Bang, ini kita nontonnya. Penuh emosi. Aduh. Tegang banget. Dari awal pertandingan kita tegang banget. Mana banyak peluang-peluang emas yang gagal. Mungkin sih yang perlu dievaluasi di lini tengahnya, Bang. Jadi dia mati, tidak bermain. Jadi bingung mau nyerang dari mana. Dari sisi kiri, sisi kanan ditutup juga. Ya emang perlu evaluasi lagi di lini tengahnya. Kegiatan nonton bareng di halaman masjid ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap timnas bisa menyatukan warga bahkan di tempat yang tak biasa. Ya, mungkin ini kegiatan yang jarang dilakukan ya. Dan salah satu kenapa kita
dari Masjid Darussalam mengadakan nobar, salah satunya adalah merangkul semua masyarakat-masyarakat yang memang betul-betul menunjukkan bahwa mereka cinta dengan bola. Kemudian yang kedua, ini menjadi salah satu syiar kita dari Masjid Darussalam Kota Wisata kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengenal Masjid Darussalam Kota Wisata. Dengan hasil tersebut, Indonesia harus puas menduduki posisi kedua dalam Piala AFF U23 2025 usai ditekuk Vietnam. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.